Itu yang menyebabkan basi itu karena mungkin saat produksi kita tidak menjaga kebersihan, Oh, apakah tidak steril Bu alatnya, ya. apakah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan dari Rahayu Farm. Kembali lagi nih dari Rahayu Farm. Hari ini mau mereview tentang minyak kelapa yang punya khasiat kawan. Khasiatnya itu banyak sekali. Cuman ini langsung aja ke narasumbernya aja ya. Ini Ibu Kadus dari desa saya. Nanti langsung terangkan aja dari narasumber biar memperkenalkan diri sendiri. Oke kawan. Mohon maaf Bu. Ini dengan Ibu siapa? Nama saya Muainah atau Bu boleh Muainah. Bu Yuloh gitu. Bu Yuloh. Tahu saya Bu Yuloh ya Bu ya. Iya. Tahu saya Bu Yuloh juga Bu Kadus dari desa saya. Ini tak kenalkan dulu kawan-kawan. Ini di desa saya itu ada produksi minyak VCO. minyak VCO ya Bu namanya minyak VCO. Ini saya jujur aja baru dengar, baru tahu, karena setahu saya minyak kelapa itu buat goreng ikan, goreng tempe. Ternyata itu ada khasiat lain. Sekarang kita langsung aja ke narasumbernya aja, ke Bu Kadus saya lah, karena saya kenalnya Bu Kadus sama Bu Yuloh ya. Ini langsung aja Bu, untuk minyak kelapa ini sejak kapan Bu untuk pembuatannya? Saya dulu pernah berproduksi di tahun 2013. 2013? Ya, berarti hampir pernah. 9 tahun ya Bu ya? Ya, tapi waktu itu tidak seperti sekarang ya. Jadi waktu itu terkendala pemasaran, kita sangat terkendala sekali di pemasaran. Jadi kita paling-paling berjalan 2 tahun terus berhenti. Berarti Tidur. dulu waktu 2013 itu terkendala dengan pemasaran iya. dari produk ini ya Bu? Iya. Ya? Oke, siap. Dan kemarin setahun yang lalu. Waktu corona berarti ini Bu? Iya. Waktu corona awal-awal itu? Corona itu ternyata itu lagi booming untuk VCO karena ini antivirus gitu ya. Herbal ya? Iya. Ini obat herbal, Iya. siap-siap. Jadi waktu itu jadi termotivasi lagi untuk membantu orang-orang yang waktu itu lagi terkena COVID ya. Oke. Jadi mulai di September tanggal 1 tepatnya saya Berarti mulai produksi 1 1 tahun tahun ini ini persis? ya, ulang Oke. tahun. Kawan-kawan, ini plus 1 tahun ini persis berarti mulai produksi lagi. Sebenarnya 2013 sudah produksi, akan tetapi karena dulu pemasaran online mungkin masih jarang ya, jadi tidak begitu efektif, akhirnya berhenti vakum sampai dengan tahun 2021 baru mulai lagi. Oke, lanjut lagi kawan, ini kita tanya lagi. Terus Bu, ini untuk pembuatannya Bu, pembuatan minyak VCO ini butuh berapa lama tuh Bu? Kita biasanya 4 hari. 4 hari? Iya. Dari mulai metik kelapa sampai dengan jadi itu 4 hari berarti Bu? Dari ngupas lah, kalau metik Oh, kan dari ngupas. jadi kita benar-benar ingin berproduksi yang premium, yang benar-benar bagus ya, kualitasnya bagus. Jadi kita memang sangat memilih bahan bakunya. Jadi untuk bahan baku sendiri kita biasanya nggak langsung petik, langsung kita produksi, tidak. Kita diamkan dulu barang 15 hari sampai 1 bulan. Lalu kita dan itu benar-benar tua dari pohonnya. Berarti kelapa itu masak pohon udah kering, kalau bahasa kita kering itu ya Bu ya. Kering, udah kocok, terus didiamkan sama kulitnya selama 15 hari. Iya, sekitar segitu. Selama 15 hari baru kita kupas, kita kocok. Biasanya kan kalau kelapa ini Bu ada apa namanya itu, tumbuh kayak Kentos. ya bahasa kita kentos ya. Ya mau tumbuh pohon itu loh. Tunas. Itu enggak apa-apa. Itu ada batas ininya, yang maksudnya kalau masih 1 cm nggak apa-apa, masih boleh. Tapi kalau kira-kira sudah besar ya, kentosnya sudah panjang, kita nggak pakai. Berarti ada mungkin selama 1 bulan ini biar kentos itu tumbuh menyerap air yang ada di kelapa mungkin ya Bu ya, seperti itu. Ya sih biasanya kita nggak sampai berkentos. Nggak sampai berkentos, Enggak. cuma didiamkan aja 1 bulan, saja. 15 hari. Bukan berarti kita membiarkan kentosnya ini tunasnya tumbuh, enggak. Jadi kita jadi menghindari tunas. Menghindari juga. tunas tumbuh, oke. Oke Bu, ini kan pasti rekan-rekan kawan-kawan dari Rahayu Farm pengen tahu sih cara pembuatan dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan pengemasan. Itu pasti kawan-kawan pengen tahu juga siapa tahu yang di luar sana, di luar daerah kita
juga pengen bikin, mereka tahu ilmunya Bu. Oke. Silakan Bu untuk dari awal pembuatan sampai dengan akhir pengemasan. Oke, terima kasih waktunya nih. Siap. Jadi begini teman-teman, untuk proses pembuatan VCO yang disebut virgin coconut oil ini karena memang benar-benar virgin ya, rawan katakanlah, karena tidak ada campuran apapun. Kita tidak memakai pancingan, ada banyak sekali metode untuk membuat VCO. Tapi kita membuat yang full preset ya, dengan pendinginan, metode pendinginan. Jadi dan ini membutuhkan waktu kira-kira sampai 4 hari untuk 4 hari dari untuk mulai menjadi sudah sampai siap dikonsumsi. Oke. Jadi untuk pertama teman-teman kita kupas ya, jadi sabutnya kupas, terus kita dikupas sampai batoknya juga, terus kita kupas kulit arinya juga. Berarti Biar kulit bersih. yang hitam-hitam itu Iya, dibersihkan ini, juga. Ya, kita mau yang benar-benar yang bersih gitu ya. Siap. Kulit arinya juga kita buang, habis itu dicuci bersih, lalu diparut. Setelah diparut kita santan ya, disaring, santan disaring. Setelah itu kita diamkan. Berapa Jadi hari itu, Bu? santan yang tadi sudah diwadain, ditempatkan Diperes, satu ya. tempat, kita didiamkan sekitar 1 jam sampai 2 jam. Begitu misalkan 1 jam kita lihat sudah mengendap antara air dengan santan kanilnya sudah sudah memisah. Ya, kita buang. Setelah itu ya kita mixer sekitar 15 menit saja. Seperti kayak mixer telur bikin kue itu ya Bu ya? Iya. 15 menit, habis itu? Kita tempatin lagi di wadah. Kita diamkan sampai minimal 12 jam. Oh, 12 jam. Berarti dari mulai awal sampai dengan pendiaman di mixer, setelah di mixer nanti didiamkan lagi di tempat tadi sampai 12 jam. Sampai terbentuk, itu minimal ya, sampai terbentuk minyak. Terbentuk minyak, oke. Habis itu kita masukkan ke freezer. Bekukan? Dibekukan. Berarti setelah itu kan biasanya setahu saya tuh Bu, kalau apa namanya itu santan ketika dibiarkan itu kan basi Bu. Biasanya kan seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan basi itu karena mungkin saat produksi kita tidak menjaga kebersihan, apakah tidak steril, alatnya, Bu, ya. apakah SDM-nya ya, pekerjanya misalkan kurang menjaga kebersihan. Jadi bisa jadi santan tersebut kemasukan bakteri. Oh, jadi ada bakteri, makanya dia kecut Ibu ya. Terus apa namanya, minyaknya malah nggak ada, malah baunya basi ya. Nih kawan-kawan, tadi saya sudah masuk ke ruang produksinya tuh. Itu kalau mau ngemas aja, itu harus pakai pakaian apa itu putih itu kan, sama sarung tangan yang di kesehatan itu. Bahkan itu ini ya, ini SOP-nya dari sini ya. Ketika mau berproduksi itu mereka berwudu dulu, berwudu, membersihkan diri, cuci tangan itu paling penting karena kita ini herbal, obat. Mungkin ibunya ini yang punya SOP dari perusahaan apa namanya nih, VCO ini SOP-nya gimana Bu? Ya teman-teman, kita memang salah satu jadi dari keunggulan Valisa VCO ini saya kasih nama Valisa. Valisa? Iya, artinya Valisa VCO ya kawan? Iya. Artinya pembawa kebahagiaan. Valisa itu artinya pembawa kebahagiaan. Dan saya berharap Valisa, minyak VCO Valisa benar-benar membawa kebahagiaan bagi yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi. Ya, itu harapan kami. Terus dan salah satu keunggulan di kita adalah di Valisa VCO kita memang berproses diproses secara syar'i ya. Jadi di sini SDM-nya sebelum mulai bekerja kita diwajibkan berambil air wudhu dulu. Habis itu pakaian juga harus tertutup lah ya, setidaknya. Dan selama proses ekstraksi kita bacakan murotal. Murotal? Iya, jadi dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya, sampai terbentuk minyak. Sampai akhir minyak ya? Iya. Soalnya tadi saya lihat gini Bu, ketika mau apa namanya itu meras santan aja, itu
orangnya harus yang benar-benar, oh saya udah pembersihan itu kan, apa namanya sudah berwudu, jadi yang meras itu kan. Itu kalau menurut saya bagus banget Bu, soalnya untuk ke segi higienisan, higienis itu bagus banget. Terus kembali lagi nih Bu ke minyak ini kan, ini namanya minyak Valisa, pembawa kebahagiaan. Apa sih kegunaan minyak ini Bu? Wow, ini banyak sekali. Jadi bisa simungil dengan 1000 manfaat ya. Simungil, sejuta manfaat. Iya. Oke, siap. Karena sudah banyak sekali yang menggunakan, maksudnya sudah membuktikan. Jadi ini bisa dikonsumsi untuk mengobati penyakit dalam. Dan ini salah satunya karena tinggi lauratnya, ini sangat bagus untuk kesehatan jantung. Kesehatan jantung. Jadi sifat dari minyak ini adalah menurunkan kolesterol jahat dan dia dalam menaikkan kolesterol baik. Ya. Berarti jadi ini minyak kan sebenarnya banyak kolesterol Bu ya. Setahu saya kalau kita makan santan itu kita malah kolesterolnya tinggi. Iya. Kalau dengan ini karena sudah di sudah diekstraksi itu malah dia mengurangi kolesterol jahat. Iya. Iya, memang orang-orang loh kolesterol tinggi kan cenderung minyak gitu. Iya, cenderung minyak, santan. Diobati dengan minyak gitu kan ya. Iya, iya. Ya ini bukan sembarang minyak Mas. Iya, siap. Jadi karena kandungannya itu jadi kandungan lauratnya ya, asam lauratnya yang tinggi dan dia mampu menurunkan kolesterol jahat yang tadi itu sehingga jantung kita sehat. Dan itu sudah banyak testimoni penyakit jantung. Jadi saya juga punya testimoni dari konsumen ya yang dia berpenyakit jantung, ininya sembet-sembet, bengkak-bengkak, alhamdulillah sekarang sudah sehat, bisa jalan lagi dengan meminum ini Bu. Ini banyak sekali Mas, itu diantaranya satu tadi ya, satu. Yang berikutnya itu bisa menstabilkan gula darah, terusan tensi juga ya, tensinya biar stabil. Buat darah tinggi juga bagus juga ya. Iya. Oke, kawan-kawan, berarti ini minyak khasiatnya banyak untuk jantung, terutama kan kita jantung ya, kesehatan paling penting itu jantung, darah, untuk kolesterol itu kan kita tersumbat darahnya. Dengan minyak ini banyak testimoni itu teman-teman udah yang menggunakan, alhamdulillah bisa sembuh kawan. Ini kita namanya berobat itu kan butuh ikhtiar ya kawan. Terus ini lagi kawan, saya pengen tahu juga, ini kan tadi yang bikin kebanyakan ibu-ibu, itu karyawan atau siapa ya Bu? Ya kebetulan saya punya binaan KWT, maksudnya saya punya kelompok KWT namanya Barian Maju. Jadi saya menggandeng ibu-ibu tenaganya ya untuk ibu rumah tangga dari warga ya Bu ya? Dari tetangga sebelah saya, karena saya misi saya ya, visi ya. Intinya tujuan dari ibu. Tujuan saya ingin memberdayakan mereka, diri saya bermanfaat untuk orang lain. Jadi mungkin ya kedepannya saya sangat berharap sekali, harapan saya banyak sekali ya, impian saya banyak, saya bisa omsetnya besar sehingga saya bisa membantu warga, ibu-ibu warga di sekitar saya. Valisa Viso ini kami produksi di Desa Bantarwaru, desa saya guys, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara. Ini Kabupaten Banjarnegara bisa memproduksi minyak kelapa. Mungkin ini bukadus dari tempat saya, dari dulu saya waktu masih di sini, itu bukadus tempat saya memberdayakan masyarakat agar ada penghasilan dari produksi minyak ini. Mungkin untuk Pak Ganjar ini kan untuk perhatiannya bisa dipromosikan ini buat Pak Ganjar, nggak apa-apa sebagai Gubernur Jawa Tengah ini. Karena Pak Ganjar juga punya UMKM loh Bu. Iya. Saya pernah bukanya di IG-nya itu, dia punya untuk pasar Pak Ganjar itu ada. Mungkin siapa tahu Pak Ganjar itu bisa mempromosikan bakso Bu ke Banjarnegara sini, siapa tahu loh Bu. Oke, ini Bu lagi untuk ini kan baru 1 tahun ya, berarti apa sih suka dukanya Bu? Ini suka duka dari produksi ini, sukanya apa, dukanya apa itu loh Bu? Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Saya senangnya dukanya dulu Bu, biar habis pahit langsung manis ya. Jangan senangnya dulu. Oke, untuk dukanya bila mana pas produksi gagal. Berarti pernah gagal produksinya Bu? Bolak-balik. Ya ada berapa 3 kali gagal selama 1 tahun.
Berarti nggak selama yang kita bikin ini langsung jadi. Iya. Ada gagalnya. Kalau gagal itu minyaknya buat apa, Bu? Santannya itu? Kita sih nggak total ya, bukan gagal total. Tetap kita masih bisa arahkan untuk produksi minyak lentik. Jadi kita masak ya. Minyak goreng itu ya. Iya. Kalau virgin coconut oil ini kan tidak ada pemanasan sama sekali. Jadi untuk mengeluarkan minyak yang tadinya gagal, kita pakai pemanasan, kita rebus lah ya, seperti membuat minyak lentik itu. Dan bisa itu untuk masak biasanya. Untuk masak, berarti khasiatnya mungkin sudah berbeda ya? Khasiatnya akan berkurang ya? Khasiatnya paling cuman buat makan. Itu sih lemak jenuhnya juga nggak ini. Rendah ya? Iya. Jadi kalau virgin coconut oil mau buat masak pun itu juga sangat bagus ya, karena akan sangat membantu untuk kesehatan kita. Cuman kadang-kadang kan karena harganya ya, mungkin prosesnya juga prosesnya lama juga. Mana kalau harganya mahal, tapi jangan gini, kalau mahal itu kan tidak ada fungsinya. Kalau kita mungkin beli baju kita cuman pakai harga 400.000 itu mahal, Bu. Tapi ketika kita beli baju untuk orang banyak itu kita murah, Bu. Biar kelihatan ini ya. Iya, terus kalau ini menurut saya sih, Bu ya, kalau khasiatnya banyak itu nggak dibilang mahal. Kalau jantung kita sehat, kalau darah kita sehat, tensi kita sehat, kita beraktivitas sehat, itu dibilang nggak mahal, Bu. Cuma kalau yang mahal itu ya mungkin apa, kok mahal banget cuma minyak segini nih kan. Saya juga baru tahu ada minyak ini, Bu. Jadi makanya saya datang ke sini, saya pengen tahu ya, sekarang bersilaturahmi kenalan di sini, Bu, untuk produknya ini. Berarti ini, Bu, untuk yang kerja di sini, Bu, bukan kerja ya, berarti pemberdayaan masyarakat ya, Bu ya. Jadi untuk tetangga-tetangga dari kadus ibunya sendiri itu, RT sendiri itu agar ada pemasukan untuk ibu rumah tangga di saat-saat corona seperti ini kan, nyari duit agak susah ya, Bu ya. Siap. Ini, Bu, ini kan sudah dukanya ya, berarti kalau sukanya ini. Sukanya saat ada testimoni, tiba-tiba misalkan ada yang menghubungi, alhamdulillah Ibu, alhamdulillah dengan komsi si Valisa, alhamdulillah saya sudah bisa jalan lagi, perut saya enak, penyakitnya itu yang bikin saya senang. Jadi itu mengalahkan rupiah yang saya dapat. Berarti, jadi kebahagiaan saya itu di mana saya tuh dengan campur tangan Allah tuh yang jelas yang maha mengobati itu hanya Allah, saya hanya perantara. Tapi di situ jadi juga merasa bahagia. Di situ bahagianya di situ. Kalau dapat duit jelas. Kalau dapat duit semua orang bahagia. Tapi kalau kita bermanfaat bagi orang lain akan lebih bahagia, Bu ya. Ini kawan-kawan Rahayu Farm. Jadi Ibu Yuloh ini tujuannya nggak cuma uang, karena posisinya emang kalau kita punya uang itu senang. Tapi kalau kita berguna untuk orang lain itu akan lebih senang. Ini sebagai motivasi saya juga ya, Bu ya. Ini kawan-kawan dari Rahayu Farm. Ini kalau kawan-kawan dari Rahayu Farm pengen belajar, bisa, Bu? Boleh. Bisa. Kalau mau beli nih, Bu, kalau mau beli produk ini, apakah sudah ada di Shopee? Apa bisa japri atau gimana ya, Bu? Ya japri boleh. Japri bisa. Nanti berarti nomor HP-nya saya kasihkan di deskripsi ya, Bu ya. Iya. Di Shopee juga sudah masuk. Ada di Shopee. Namanya juga sama. Valisa. VCO ya. Berarti ketiknya di Shopee itu tinggal VCO Valisa aja. Nah, itu di Shopee kita lagi ada promo itu. Kita biasanya untuk yang kecil kita jual 40.000, di sana kita jual 35, untuk yang besar biasanya 70 saya jual 60.000. 60.000. Iya, Oke, kawan-kawan Rahayu Farm. Ini juga karena saya warga sini dulunya ya, Pak. Kawan-kawan asli warga sini. Saya melihat seperti ini kan saya jadi tertarik bahwa di tempat kita masih ada yang bermanfaat, masih bisa digunakan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Tinggal apakah kita akan mencintai produk dari luar negeri, sedangkan produk lokal itu lebih bermanfaat, kawan-kawan. Saya ini dari Rahayu Farm sendirilah, kita memberdayakan apa yang ada dari sumber daya alam kita untuk kita. Kita harus bangga menjadi pengguna dari produk lokal, walaupun lokal tapi kualitas internasional ya, kawan. Ini kembali lagi ke Bu Yuloh lagi nih. Berarti ini untuk
senangnya kan, dukanya sudah ada Bu kalau gagal. Kalau sukanya ketika orang sudah beli ini, sudah memakai ini, berkhasiat, enak, terus badannya sembuh, itu lebih bahagia lagi ya Bu ya. Iya. Ini juga, ini kawan-kawan, kita dari produk kita sendiri ya, dari asli dari kita sendiri, terutama dari Banjarnegara ya. Ini saya promosi untuk Banjarnegara, apa yang dipunya Banjarnegara. Oke, ini Bu. Sebelumnya tambahan juga ini manfaat Iya, Bu. ya, karena banyak sekali tadi ya, sejuta manfaat, di antara lain untuk kecantikan juga. Jadi tidak hanya dikonsumsi. Skincare itu nggak usah beli berarti ya Bu ya? Saya nggak pakai skincare. Berarti natural ya Bu ya? Oke, Natural siap, aja. siap. Jadi selain dikonsumsi untuk kesehatan tubuh dalam gitu ya, ini juga bisa dipakai untuk minyak oles, untuk penyembuhan luka di luar. Luka bakar, Luka laka, koreng. luka koreng, luka bakar, luka apa? Luka luar yang baru itu, misalkan jatuh, kecelakaan, itu juga bisa. Terus untuk kecantikan ini bisa untuk membersihkan make up. Oh, jadi kalau make up Iya, kadang kan timbul-timbul jerawat itu Bu. Iya, make up kan kalau habis make upan itu, kalau pakai susu pembersih apa itu kesukaan, ini cepet banget. Langsung Ditaruh hilang. kapas saja segini sudah ini. Ini Oke. untuk kecantikan, melembabkan kulit juga, mencerahkan, jelas ya. Siap. Terus untuk batuk pilek, nah Batuk ini pilek, booming waktu COVID memang ya, karena memang terbukti bisa menyembuhkan, makanya membantu penyembuhan masa COVID. Nah ini untuk batuk pilek juga untuk anak-anak sangat bagus, karena tinggal anak-anak kan diminum aja 1 sendok. ini nggak berasa kan, kalaupun seandainya kita anak-anak nggak mau suruh diminum dengan tanpa Rasa pahit, campuran, ya. maksudnya ini bisa ditaruh di dalam jus, apa di makanan, di sayurnya, di lauknya, ini bisa. Berarti sudah banyak buktinya Bu ya untuk Sudah. seperti itu. Alhamdulillah, berarti ada manfaatnya untuk orang lain ya Bu. Insya Allah. Siap. Ini kawan-kawan, ini VCO dari Valisa. Ini jujur aja, ini saya dulu warganya. Jadi saya promosiin juga buat kawan-kawan. Cintalah produk lokal, untuk ini khususnya untuk Banjarnegara lah. Banjarnegara juga Jawa Tengah, khusus lagi untuk Indonesia. Kalau mau pesan bisa di Shopee. Ini ya promosi juga ya kawan-kawan. Tapi belum endorse, tenang aja. Tapi ini saya promosi untuk ketahanan pangan Indonesia. Oke, Bu, mungkin ada pesan dan kesan untuk terakhir. Ini pesan dan kesan untuk para pengusaha muda, wirausaha muda ini Bu. Ya, yang jelas kita jangan kalau pingin maju, kita pingin sukses, jangan takut rintangan. Siap, mantap Jadi, Bu. pokoknya ibarat kereta yang di depan diterjang, yang di belakang tinggal aja. Oke, siap. Nih kawan-kawan, ada motivasi dari Bu Kado saya bahwa kalau usahanya tetap maju, kalau ada rintangan di situ, kayu apa tetap terjang seperti kereta yang berjalan. Oke kawan-kawan, jangan lupa kawan-kawan, ini saya promosi juga ya Bu ya. Iya, Ini saya terima kasih. promosi juga buat produksi yang ada di Banjarnegara, tempat saya khususnya Bantarwaru. Untuk minyak kelapa ini namanya minyak VCO, bisa Valisa. minyak VCO Valisa, bisa dipesan di Shopee juga bisa. Nanti kalau mau pesen komen aja nggak apa-apa, nanti kasihkan nomor HP-nya. Oke kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan dari Rahayu Farm. Ini sudah mempromosikan juga, sudah memberikan produk dari kita untuk kita. Jangan lupa subscribe, comment, and like agar kita semakin semangat dan akan membuat video-video dan motivasi-motivasi untuk wirausaha muda. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.